Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamora. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang pengoptimalan YouTube dalam belajar matematika. Dibandingkan di sekolah, bisa jadi belajar matematika di YouTube lebih menyenangkan karena kita bisa belajar apa yang kita inginkan dan kita butuhkan dengan santai. Sekarang coba kita perhatikan soal berikut. Diketahui ada 3 pola. Pola ini adalah susunan dari kotak-kotak atau kubus-kubus. Yang menjadi pertanyaan adalah banyaknya kotak pada pola yang keempat atau pada pola yang berikutnya. Anggaplah soal ini Anda temukan di YouTube, kemudian memberikan pembahasan sebagai berikut. Pertama, dipahami dulu soalnya, dijelaskan dulu soalnya. Di pola pertama terdiri dari 2 baris, yang mana baris yang pertama terdiri dari 1 kotak, baris yang kedua terdiri dari 3 kotak. Jadi jumlahnya 4 kotak. Pada pola yang kedua, 1 kotak di baris pertama, 3 kotak di baris kedua, 5 kotak di baris yang ketiga. Di pola yang ketiga, 1 kotak di baris yang pertama, 3 kotak di baris yang kedua, 5 kotak di baris yang ketiga, 7 kotak di baris yang keempat. Jadi kalau di baris pertama terdiri dari 1 tambah 3, kemudian di baris kedua terdiri dari 1 tambah 3 tambah 5 kotak, kemudian di pola yang ketiga terdiri dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Untuk mencari banyaknya kotak pada pola keempat, boleh kita gunakan cara kita gambar secara lengkap susunan kotak-kotak di pola yang keempat. Kita perhatikan bahwa pola yang keempat itu akan terdiri dari 5 baris. Baris pertama akan terdiri dari 1 kotak, baris yang kedua terdiri dari 3 kotak, baris berikutnya 5 kotak, baris berikutnya 7 kotak, baris berikutnya 9 kotak. Kalau kita buat pembahasannya secara sistematis, maka bisa kita buat sebagai berikut. Pola pertama 1 tambah 3 berarti sebanyak 4 kotak. Pola kedua sebanyak 1 tambah 3 tambah 5 kotak atau 9 kotak. Pola yang ketiga berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16 kotak. Pola keempat berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, hasilnya 25. Jadi banyaknya kotak pada pola yang keempat itu adalah 25. Anggaplah itu tadi pembahasan soal yang ada pada YouTube. Sekarang kita akan memulai pengoptimalan hasil belajar kita. Kita mulai dengan mengembangkan hasil pembahasan soal itu tadi. Kita kerjakan soal yang mirip. Misal kita mencari banyak kotak pada pola yang kelima. Kita pahami bahwa banyaknya kotak pada pola berikutnya adalah penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Mulai dari 1, kemudian 3, 5, dan seterusnya. Jadi kalau kita mencari banyak kotak pada pola yang kelima, bisa kita nyatakan dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan 36. Boleh kita kerjakan dengan kembali menggambar kotak-kotak secara lengkap pada pola yang kelima ini untuk memastikan. Sekarang kita tantang diri kita mencari banyak kotak pada pola yang ke-100. Banyak kotak pada pola yang 100 bisa kita cari dengan menjumlahkan bilangan ganjil, sama seperti yang tadi. Bilangan ganjil yang kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Sampai dengan tambah berapa? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu secara langsung. Jadi jumlahnya juga kita tidak tahu. Sekarang coba kita tentang lagi diri kita mencari banyak kotak pada pola kesekian. Artinya kita mencari rumusnya. Jadi kalau kita sudah dapat rumusnya, maka akan bisa kita cari nanti entah pola keberapa pun bisa kita tentukan. Jadi kita mencari banyak kotak pada pola yang ke n. Sekiannya kita misalkan dengan n. Jadi boleh kita mencari polanya secara induktif, ya sering disebut dengan induktif, dengan membuat tabel. Kita masukkan data-data yang tadi itu ke dalam tabel. Kalau pola yang pertama banyak kotaknya itu 4, berasal dari 1 tambah 3. Banyak kotak pada yang
pola kedua itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian banyak kotak pada pola yang ketiga itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Seandainya kita mau membuat banyak pola yang keempat juga tidak masalah. Nantinya kita akan membuat 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. 4 itu boleh kita artikan sebagai 2 kuadrat. Dan 2 itu boleh kita artikan sebagai 1 tambah 1. Jadi 4 sama dengan 2 kuadrat. Boleh juga kita buat menjadi 1 tambah 1 kuadrat. Kemudian untuk pola yang kedua, yang 9 itu tadi, kita memahami bahwa 9 adalah 3 kuadrat. Jadi 9 sama dengan 3 kuadrat. Kemudian 3 itu adalah 2 tambah 1. Berarti 3 kuadrat itu adalah 2 tambah 1 kuadrat. Selanjutnya kita terapkan untuk pola yang ketiga. Untuk hasil 16. 16 itu adalah 4 kuadrat. Jadi 16 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 3 tambah 1 kuadrat. Selanjutnya untuk 100 boleh kita nyatakan menjadi 100 tambah 1 kuadrat. Sama dengan 101 kuadrat sama dengan 10.201. Kenapa bisa demikian? Kita lihat bahwa kalau dia pola pertama atau pola ke-1, maka dia jadi 1 tambah 1 kuadrat, banyak kotaknya. Kalau dia pola yang kedua, dia menjadi 2 tambah 1 kuadrat. Kalau dia pola yang ketiga, dia menjadi 3 tambah 1 kuadrat, 16. Kalau dia pola yang keempat, berarti dia menjadi 4 tambah 1 kuadrat, 25. Udah kita cari tadi. Kemudian kalau dia misalnya pola yang kelima, berarti 5 tambah 1 kuadrat, 36. Baru saja kita kerjakan. Berarti kalau dia pola yang ke n, dia menjadi n tambah 1 kuadrat. Sehingga kalau dia tadi pola yang ke 100 menjadi 100 tambah 1 kuadrat menjadi 10.201. Jadi itu tadi pengembangan soalnya. Kita udah lebih optimal dalam memahami soal yang sudah dipaparkan tadi. Sekarang coba kita pikirkan bagaimanakah cara lain mengerjakan soal itu tadi, yang tentunya harapannya lebih efektif dan lebih efisien. Sekarang coba kita kerjakan dengan cara merekonstruksi atau merubah susunan kotak-kotaknya itu. Misal pada pola yang pertama kita buat gambarnya atau susunan kotaknya menjadi seperti ini. Kita lihat bahwa sekarang susunan kotaknya berbentuk persegi. Persegi yang panjang sisinya 2 satuan. 2 kali 2, 4. Kemudian pola yang kedua, kita rombak lagi bentuknya, kita rubah, kita juga akan mendapatkan persegi yang panjang sisinya 3 satuan. Kemudian di pola yang ketiga, kembali kita rombak lagi, kita akan mendapatkan juga persegi yang panjang sisinya adalah 4 satuan. Susunan kotak-kotaknya sekarang udah dalam bentuk persegi yang lebih mudah kita cari banyak kotaknya karena bentuknya lebih sederhana. Banyak kotak pada pola yang pertama itu adalah 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Baris pertama ada 2, baris kedua ada 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Untuk pola yang ketiga, baris pertama ada 3 baris, baris kedua ada 3 baris, baris yang ketiga ada 3 baris, berarti banyak kotak ada sebanyak 3 dikali 3. Sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Untuk pola yang berikutnya, pola yang ketiga, itu berarti 4 dikali 4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Kita perhatikan kalau dia pola pertama, dia akan menjadi 2 kuadrat. Kalau dia misalnya pola yang kedua, dia menjadi 3 kuadrat. Kalau dia misalnya pola yang ketiga, dia menjadi 4 kuadrat. Kalau dia nanti pola yang keempat, dia akan menjadi 5 kuadrat sama dengan 25. Seperti di sini, kalau dia pola yang keempat, maka dia akan menjadi 5 kuadrat. Jadi pola ke n adalah n tambah 1 kuadrat. Banyak kotak pada pola yang kesekian akan menjadi sekian tambah 1 kuadrat. Begitulah aturannya. Nah, cara yang demikian kan sudah lebih cantik dibandingkan cara yang tadi. Bagaimana langkah mengoptimalkan pembahasan soal di YouTube? Yang pertama adalah pahami alasan munculnya setiap pola atau persamaan. Yang kedua, kerjakan soal yang sama dengan cara yang disajikan di video. Yang ketiga, apabila buntu berarti ada bagian yang masih belum dipahami.
Jadi kita tonton bagian yang buntu itu tadi kembali. Kita pastikan sekarang sudah paham. Kalau belum paham juga tonton kembali. Kemudian setelah kita memahami, kita kerjakan lagi soal yang tadi itu, tepatnya di bagian yang buntu itu tadi. Yang keempat, apabila sudah bisa menyelesaikan soal dengan baik, coba pikirkan cara lainnya. Yang kelima, kerjakan soal lain yang berkaitan. Langkah-langkah ini akan melejitkan kemampuan Anda dalam bermatematika. Ada hal lain yang harus Anda perhatikan dalam belajar matematika. Setiap rumus yang Anda gunakan harus dipahami. Kita pahami setiap konsep di balik rumus itu. Jadi bukan hanya huruf-hurufnya, bukan hanya konstantanya, tetapi konsep di balik rumus itu harus kita pahami. Jika memungkinkan, coba kita temukan rumus itu tadi. Tapi kalaupun kita tidak mampu menemukan ulang rumus itu, setidaknya kita memahami penggunanya. Sebagai contoh, rumus ABC yang kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kita harus memastikan bahwa kita paham bahwa A itu adalah koefisien X kuadrat dan B itu adalah koefisien X. Dan C adalah konstanta. Sehingga rumus ABC-nya nanti akan menjadi negatif B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kalau kita terapkan ke soal, pastikan bahwa soalnya itu mengikuti pola ini, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Rumus kanannya harus 0. Jadi kalau ada rumus yang digunakan, kita jangan terpaku dengan huruf-huruf yang ada pada rumus itu. Kita harus memahami konsep di balik rumus itu. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan dalam belajar matematika, matematika itu bersifat hierarkis. Jadi pastikan materi prasyarat dimiliki sebelum memulai belajar suatu topik. Masalah dalam belajar matematika adalah ini yang paling dasar salah satunya. Jadi ketika memasuki topik baru, belum paham materi prasyaratnya atau belum mahir materi prasyaratnya atau belum menguasai materi prasyaratnya, masuk topik baru, maka akan terjadi kebuntuan yang semakin lama akan semakin kesulitan dalam mempelajari topik baru dan akhirnya menjadi tidak suka belajar matematika. Semakin lama dia akan semakin sulit. Jadi pastikan kalau masuk suatu topik, materi-materi prasyarat itu dimiliki. Seperti kalau kita misalnya akan menyelesaikan persamaan kuadrat, kita harus mampu memfaktorkan. Kita harus mengerti operasi aljabar. Kemudian yang berikut, beristirahatlah dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita berhadapan dengan soal yang sangat sulit, kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita, namun juga belum terselesaikan soalnya, maka tidak apa-apa kalau kita beristirahat, kita mengambil jarak sebentar dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Alam bawah sadar kita tetap akan memikirkan pengalaman itu tadi. Jadi sangat mungkin nanti akan muncul inspirasi atau iluminasi bagaimanakah mengerjakannya secara tiba-tiba. Sama seperti yang dialami oleh Archimedes ketika dia memecahkan suatu teka-teki. Ide atau gagasan untuk memecahkan teka-teki itu justru dia temukan ketika dia sedang mandi. Saya juga mengalami hal yang demikian. Saya rasa juga teman-teman semua sudah pernah mengalaminya. Terkadang hal seperti ini kita alami di saat-saat yang tidak menyenangkan. Ketika kita ujian, kita mengerahkan kemampuan kita namun tidak bisa menyelesaikan soal itu. Kemudian habis waktu, ujian berakhir, malah muncul ide menyelesaikannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan soal yang sangat sulit, kerahkan semua kemampuan kita, kemudian setelah kita jenuh, silahkan ditinggalkan, kemudian kita kerjakan hal-hal yang menyenangkan. Semoga nanti akan muncul inspirasi dalam menyelesaikannya. Jadi proses ini disebut sebagai proses berpikir kreatif yang diajukan pertama sekali oleh Graham Wallace. Jadi dimulai dari preparasi atau persiapan, kita berhadapan dengan soalnya. Yang kedua, kita mengambil jarak sebentar, kita melakukan hal lain seolah meninggalkan soalnya itu, disebut dengan inkubasi. Kemudian yang berikutnya muncul iluminasi atau pencerahan bagaimana mengerjakan soal itu. Selanjutnya kita lakukan verifikasi, kita kembali ke soalnya, iluminasi atau pencerahan yang sudah kita terima itu tadi kita terapkan. Kemudian kita lakukan evaluasi.
Demikian video kita yang membicarakan bagaimana mengoptimalkan YouTube dalam belajar matematika. Kita ingat, untuk belajar matematika tidak cukup hanya duduk manis di depan YouTube, kita harus mengambil pulpen kita harus bekerja. Dan jangan lupa menerapkan langkah-langkah yang tadi itu. Terima kasih buat perhatian Anda.